Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita masuk pada materi switching dan signaling ya. Jadi sebenarnya pada pertemuan 2 pekan lalu ya saya sudah men-share untuk materinya, dan untuk pertemuan atau untuk materi penjelasan switching dan signaling ini memang membutuhkan 2 pertemuan ya. Kita membutuhkan 2 pertemuan untuk membahas materi mengenai switching dan signaling. Nah, oke, jadi pada pertemuan kelima di sini saya memberikan penjelasan materinya ya. Jadi saya harap ada sedikit gambaran mengenai switching dan signaling setelah kalian menyimak materi pada 2 pekan lalu yang saya share pada e-learningnya. Oke, lanjut. Jadi pengertian switching yang pada umumnya sebenarnya yaitu dia merupakan suatu proses hubungan antara 2 pelanggan telepon sehingga keduanya dapat saling berbicara. Jadi sebenarnya untuk lebih spesifiknya switching itu penghubung ya. Jadi dia penghubung antara perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya, atau telepon yang satu ke telepon yang lainnya. Jadi sebenarnya switching itu adalah perangkat penghubungnya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada suatu perangkat atau pesawat telepon itu dihubungkan ke pesawat telepon yang lain. Nah, di sini pesawat telepon satu ke pesawat telepon dua. Nah, bagaimana kondisinya kalau banyak pesawat telepon seperti ini? Ya, kalau ini ya dia tidak memiliki switching. Kalau ini dia tidak memiliki switching, dia langsung saja ditarikan kabel, dia langsung terhubung ke kabel ke pesawat telepon yang satunya. Nah, kondisinya kalau misalnya banyak pesawat telepon yang dihubungkan ya, misalnya ada ini 4 ya, itu akan bertabrakan jalur datanya ketika tidak menerapkan switching. Ya, switching itu artinya dia penghubung dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Nah, contoh kalau misalnya ada sejumlah pelanggan telepon yang banyak, secara langsung tidak efisien karena dibutuhkan saluran yang besar jumlahnya dan jaringan akan menjadi rumit. Nah, sistem switching dibangun dan diletakkan di antara pesawat telepon ini ya, yang biasa dikenal dengan sebutan sentral atau exchange ya, exchange. Nah, sentral itu sama aja, switching atau sentral atau exchange ya, merupakan alat penghubung antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Oke. Nah, di sini ya, biasa kalian lihat itu ada sebuah tower ya, sebuah tower yang menghantarkan sebuah kabel jaringan telepon ya, yang dimana dihubungkan ke beberapa rumah-rumah. Nah, itu diantara tiang-tiangnya itu dia memiliki switching atau sentral ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu RW, misalnya dalam suatu kompleks atau dalam suatu RW ya, ada terdiri dari, misalnya ini satu RW ya, terdiri dari 5 rumah. Nah, dari 5 rumah ini ada satu switch ya, atau satu sentral disediakan, itu yang mengatur jalur datanya ya. Jadi kalau misalnya ada lagi penambahan satu sentral ya, otomatis langsung dihubungkan, ada penambahan satu pesawat telepon ya, otomatis langsung saja dihubungkan pada sentralnya ya, tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi langsung dari pusat PSTN-nya. Nah, sistem switching dibangun dan diletakkan di antara pelanggan-pelanggan tersebut yang dikenal sebagai sentral atau exchange. Nah, untuk N pelanggan hanya diperlukan N saluran untuk menghubungkan pelanggan. Penambahan satu pelanggan cukup dengan menghubungkan pelanggan tersebut ke sentral. Ya, jadi itu yang saya maksud tadi, ketika ada rumah lagi yang mau terhubung ke telepon, ya tidak perlu lagi harus konfigurasi ke pusat. Jadi cukup saja disambungkan ke switch atau sentral yang sudah ada pada kompleksnya itu atau pada RW-nya. Ya, jadi tidak perlu lagi harus kabelnya itu ditarikkan sampai ke pusat, jadi cukup ke sentralnya saja. Nah, di sentral ini dikonfigurasi dia yang membagikan nanti setiap paket datanya. Ya, jadi sebenarnya fungsi dasar switching yaitu
dia interconnection atau menyambungkan, dia sebagai kontrol juga atau pengendalian, ya. Kemudian dia sebagai deteksi adanya permintaan sambungan, ya. Maksudnya di sini deteksi adanya permintaan sambungan, ya. Kalau misalnya dari penelpon, ya, atau dari saya menelpon misalnya ke jaringan A, ya, menelpon ke jaringan A, itu switching dia juga memberikan kode bahwasanya ada panggilan yang masuk, itu, ya. Dia bisa mendeteksi permintaan sambungan, jadi dia bisa mendeteksi atau mengirimkan sinyal kepada yang dituju, dan dia juga mengirimkan sinyal ketika kita menjadi seorang penerima telepon. Nah, kemudian dia bisa menerima informasi, dia bisa mengirim informasi, mengadakan tes sibuk, mengawasi pembicaraan, ya. Jadi banyak fungsi dari switching itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, perkembangan switching itu sendiri, ya, teknologi switch itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berbasis analog dan ada yang berbasis digital. Ya, analog seperti yang kita lihat, ya, dia secara menggunakan elektromagnetik, ya. Yang biasa itu digunakan ada jam analog, ya, jam analog. Kalau analog itu biasa berhubungan dengan TV, ya. TV itu menggunakan sinyal analog itu. Dia menggunakan gelombang sinyal analog. Berbeda kalau digital. Digital itu ya komputer, ya. Ada juga sekarang jam digital, ya. Semua itu menggunakan digital. Nah, untuk dari perkembangannya sendiri yang banyak sekarang yang digunakan itu ya sinyal digital itu sendiri, atau perangkat yang mendukung dengan pengiriman data secara digital. Ya, kenapa? Karena kalau sinyal analog itu rentan terhadap gangguan noise atau beberapa gangguan-gangguan dari misalnya dari cuaca, dari gangguan jaringan terutama, ya. Berbeda kalau digital, ya, dia juga tetap ada gangguan tapi bisa diatasi dengan cepat, atau gangguannya itu tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu berefek dengan pengiriman data yang dilakukan. Berbeda kalau analog, kalau ada gangguan jaringan sedikit itu berdampak pada pengiriman data yang akan dikirim, ya. Jasa kalau kita menelponnya, kalau dulu kalau pesawat telepon itu, kalau kalian masih dapat, ya, kalau kalian masih dapat pesawat telepon yang di rumah-rumah itu menggunakan sinyal analog juga, ya. Sinyal analog merasakan sinyal gelombang. Jadi dia menggunakan sinyal digital seperti yang kita gunakan seperti HP saat ini, itu sudah menggunakan sinyal digital, ya. Jadi kalau analog itu ya disambungkan di rumah-rumah dulu, telepon-telepon rumah itu masih menggunakan sinyal analog. Makanya ketika ada suatu BTS atau suatu pemancar yang bermasalah, nah itu akan mempengaruhi seluruh jaringan sinyal yang berada atau yang terhubung pada pemancar itu. Jadi sebenarnya rawan untuk sinyal atau perkembangan dari perangkat switching dengan menggunakan analog ini. Nah, jadi switching sendiri, ya, atau perangkat switching itu ada berjalan secara manual dan ada yang berjalan secara otomatis, yang dimana yang dimaksud di sini secara manual yaitu dibutuhkan seorang operator, ya, seorang operator yang mengontrol switch itunya, switch dari jalur yang terhubung pada switch itu sendiri. Jadi contoh misalnya ada yang switching part, ya, ada yang sebagai control partnya. Jadi ada sebuah operator di sini, ya, di sini switchnya, ya, dia mengontrol itu, ya, dia mengontrol berapa perangkat yang terhubung, kemudian dia mengontrol juga jalur data yang melintas pada setiap switchnya, ya. Jadi terbagi juga, ada yang sebagai local battery, ada yang central battery-nya, ya. Central battery artinya di sini dia menangani secara keseluruhan, ya, di sini operatornya. Ya, kalau di sini dia dibedakan menjadi switching partnya dan control partnya. Nah, sistem ada juga sistem otomat, ada yang berbasis elektromagnetik, ya, elektromekanik, dan ada yang sebagai cross point switch-nya.
Nah, perkembangan teknik switching itu sendiri ya ada terbagi menjadi 3, ada message switch ya, ada circuit switch, ada packet switch. Nah, packet switch juga terbagi atas 2, ada datagram packet switch ya, ada virtual circuit packet switching ya. Sebentar kita akan jelaskan teknik-teknik switching ini. Nah, untuk circuit switching itu sendiri ya, untuk sirkuit yaitu informasi dikirimkan itu atau diterima oleh sentral itu secara langsung ya. Jadi sebelum dilakukan transfer informasi, terlebih dahulu dilakukan pembentukan setup koneksi dari ujung ke ujung end to end oleh proses signaling. Nah, setelah terbangun hubungan, dilakukan transfer informasi atau proses pembicaraan. Nah, selama transfer informasi bicara, kanal bicara, time slot ya. Jadi ada transfer informasi yaitu pembicaraan ya, kemudian ada kanal bicaranya atau time slotnya, kemudian digenggam atau diduduki secara eksklusif atau tidak share dengan nomor time slot tetap tidak berubah. Maksudnya di sini ya, ketika kita menelpon suatu jaringan yang lain ya, atau misalnya kita menghubungi seseorang ya, dengan kita menekan nomor yang pertama kali kita masukkan, yaitu terjadi transfer informasi atau pembicaraan ya, dengan ada waktu slot yang berjalan ya. Jadi dia ketika kita menelpon itu otomatis waktu itu akan berjalan atau durasi menelpon itu akan berjalan, yang tetap berada pada nomor slot tetap atau nomor yang tidak berubah dengan apa yang diinputkan pertama kalinya. Nah, selesai fase transfer informasi dilakukan ya, otomatis circuit switching melakukan proses pembubaran atau proses pemutusan ya, proses pemutusan untuk jalur switchingnya. Nah, seperti ini contoh untuk circuit switch ya. Jadi ketika ada ini ya, ketika ada penelpon ya, dia mengirimkan sebuah informasi ya, yang di sini yang dikirimkan itu ya, pesan informasinya, kemudian ada dia merekam juga time slot untuk waktu slot pembicaraan, kemudian ada nomor tetap yang tidak berubah ya. Otomatis ketika paket ini diterima suatu BTS atau pemancar yang kemudian diteruskan ya ke BTS yang dituju ya, kemudian diterima di sini dan didengar oleh pendengar itu sendiri atau penerimanya ya. Jadi sistem sirkuit ini ya, dia merata. Maksudnya ketika dia mengirimkan suatu pesan ya, kemudian dia menerima, diolah ya menjadi pesan suara yang berbasis sinyal analog yang kemudian diterima dan didengar dari si penerimanya, yang dimana selama proses pengiriman ini itu ditentukan time slotnya atau waktu pembicaraannya dan nomornya yang tetap tidak berubah ya, atau tetap pada nomor yang sama pada saat melakukan proses menelpon ya ke nomor tujuan. Nah, berbeda dengan paket switching. Jadi paket switching itu sebelum dikirim informasi disegmentasi dulu ya, atau dipaket terlebih dahulu. Jadi tiap paket dikirim tanpa dibangun koneksi ke tempat tujuan terlebih dahulu, sehingga tiap paket sangat mungkin menempuh rute yang berbeda. Karena perbedaan rute, kemungkinan paket sampai di tempat tujuan tidak berurut ya. Di tempat tujuan paket diurut kembali, reassemble seperti urutan aslinya, baru kemudian disajikan atau dipresentasikan. Nah, maksudnya itu ini ya. Jadi kalau misalnya jadi sistem paket switching itu dia menampung dulu semua data ya, dia menampung sebuah data dalam bentuk paket sini ini ya. Jadi ini contoh gambar yang lebih spesifiknya ya. Jadi ini dalam bentuk komputer ini ya, ini contoh dalam bentuk komputer. Jadi kalau misalnya ada data berbentuk ini file, dia kumpulkan dulu semua datanya, kemudian dia
sekaligus mengirimkan dalam bentuk suatu paket. Nah, dalam paket itu dia bisa berbeda-beda ya. Jadi contoh misalnya ini dia antrian 973 itu antrian pada router kedua. Jadi dia antri pada router kedua ini. Ya, kemudian nanti diteruskan ke R4 atau router keempat, router ke-6 ya. Kemudian datanya sampai ke sini, ke B. Nah, A ke B di sini. Jadi tidak bersamaan paket itu sampai ke user tujuannya. Tidak bersamaan sampai, tapi akan sampai secara komplit. Maksudnya itu tetap datanya akan sampai secara komplit, tapi waktu time-nya ya, waktu time atau durasinya itu tidak bersamaan. Ya, ini datagram paket switching. Ya, contohnya misalnya ada paket yang akan dikirimkan ke sini, ke D ya. Ada paket yang akan dikirimkan ke D. Jadi dia dalam berbentuk paket A1, A2, A3 itu dikirim ya, itu jalurnya bisa saja tidak bersamaan, atau tidak, jalur yang mereka lewati tidak bersamaan. Maksudnya itu misalnya A2 melewati router 7 ya, kemudian melewati router 6 untuk sampai ke tujuan D ya. Berbeda kalau router A3 dengan A1, dia melewati router 5, kemudian router 3 langsung ke tujuan D. Nah, itu sama sebenarnya, sama untuk paketnya tetap sampai, cuma jalur yang dia lalui itu berbeda ya. Kenapa disebut dengan paket switching ya? Karena dia berbentuk paket dan bentuk pengirimannya juga itu berbeda ya. Tapi pada outputnya atau pada hasilnya ya, semua datanya terkumpul pada user tujuannya itu sendiri. Nah, ini. Nah, berbeda dengan virtual circuit packet switching ya. Jadi ada juga yang packet switching itu dengan metode virtual circuit. Maksudnya itu virtual circuit ya, dia menampung beberapa paket sama seperti paket switching tadi, tapi dia mengirimkan langsung ya. Dia tidak membagi ke dalam beberapa jalur, tapi dia langsung mengirimkan paket itu secara satu jalur. Maksudnya satu jalur ya, itu kalau dimaksud dengan sirkuit, dia mengirimkan secara satu jalur, tidak terbagi-bagi ya. Jadi misalnya ada paket A1, A2, A3 itu melalui router 4, router 5, router 3 langsung ke tujuan ya, tidak terbagi-bagi lagi yang seperti yang gambar sebelumnya. Nah, kemudian ada message switch ya. Message switch itu ya, dia mengirimkan dengan metode waktu ya. Kalau misalnya merupakan tipe store and forward connection yang di setup antara device yang berhubungan. Sepanjang jalur pengiriman data, device pertama membuat suatu connection ke device berikutnya dan mengirim data. Setelah transmisi ini komplit, connection akan kembali turn down ya, dan device kedua akan mengulangi proses tersebut. Contohnya itu email. Ya, jadi misalnya contoh misalnya kalau kita menggunakan email ya, email itu dia tidak memerlukan harus ada kesiapan penerima untuk menerima email yang kita kirim. Jadi contoh kalau kita misalnya mengirim data di email ya, baik itu orang yang kita kirimi, yang kita email tujuan ya, baik itu dia aktif atau tidak aktif, itu tetap sampai ya, itu tetap sampai file yang kita kirim melalui email ya. Jadi kalau misalnya ada file yang kita kirim lewat email ya, kalau misalnya itu jaringan yang si penerima itu bermasalah ya, dia akan melalui slot tunggu ya. Jadi kalau misalnya kita punya jaringan stabil, kemudian kita mengirimkan email ke tujuan itu jaringannya bermasalah ya, dia akan mempunyai timing atau message yang namanya message switch ya. Jadi dia mengatur slot waktunya ya. Jadi nanti ketika jaringannya kembali stabil, baru pesan itu masuk ke email notifikasinya ya. Begitupun kalau misalnya kita dikirimkan suatu email ya, biasa kalau ada yang mengirim bahwasanya saya sudah mengirim Pak, tugasnya misalnya lewat email ya, saya konfirmasikan belum masuk ya, bisa saja jaringan saya bermasalah ya, mungkin jaringan kalian yang bagus ya. Itu yang dimaksud dengan message switch itu sendiri. Nah, kemudian ada sinyal analog.
Nah, sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel serta berkelanjutan. Ya, jadi ini merupakan ada terbagi tiga untuk sinyal analog, ada bertipe AM, VM, PM. AM ini amplitudo modular ya, VM ini frekuensi modulasi, ini tadi AM amplitudo modulasi, VM ini frekuensi modulasi, PM ini phase modulasi ya, phase modulasi. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya, tapi yang rata-rata orang menggunakan itu menggunakan frekuensi modulasinya ya. Dilihat dari ini VM-nya, kebanyakan orang yang menggunakan sinyal analog berbasis VM itu sendiri. Kenapa? Karena yang saya ketahui kalau menggunakan VM itu ya, itu untuk gangguan sendiri kurang, tapi dia memiliki daya tampung yang cukup besar dibandingkan untuk AM dan PM itu sendiri ya. Ya, kemudian ada sinyal digital ya, merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan bilangan biner 01 secara terputus-putus atau diskret. Untuk proses pengiriman informasi yang mudah, cepat dan akurat, sinyal tersebut disebut atau dipilah-pilah ke dalam suatu bit ya. Saya rasa kalau kalian sudah mempelajari sistem digital pekan lalu ya, harusnya kalian sudah tahu ini ya, mengenai sinyal digital. Jadi sinyal digital itu hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1 ya, 0 dan 1 ya. Jadi ini bilang biner 11 0 1 1 1 0 1 0 ya, yang terdapat dan juga terdapat 8 bit ya, atau 2/8 ya. 2/8 itu kalau bilangan biner ya. Jadi bilangan biner itu dia genap semua ya, dia terdiri atas pangkat 8 atau 2/8 dan terdiri atas 0 1 ya, atau 1 0. Oke, lanjut. Nah, pengubahan sinyal analog ke digital. Jadi perubahan sinyal dilakukan dengan pembagian sinyal analog secara kontinu menjadi sinyal biner berbentuk bit 1 dan 0 untuk selanjutnya ditransmisikan pada media transmisi. Jadi kalau sudah dilakukan pengubahan dari sinyal analog ke digital, baru diteruskan ke media transmisinya itu ya. Media transmisi itu ada beberapa jenis juga ya, yang seperti yang sempat saya jelaskan pada materi sebelumnya. Ada beberapa media transmisi ya, ada kabel, melalui kabel, ada twisted pair ya, dan sebagainya. Nah, kemudian proses yang harus dilalui dalam metode pengubahan sinyal ini melalui beberapa tahapan, yaitu ada metode sampling ya, atau sampling, quantizing, coding, dan multiplexing. Itu untuk beberapa jenis metode yang dilakukan untuk mengubah data dari sinyal analog ke digital. Ada metode sampling, quantizing, coding, dan multiplexing. Nanti dibahas itu secara rincinya. Nah, perbedaan sendiri dari sinyal analog dan sinyal digital ya. Kalau sinyal analog itu dia bersifat kontinu ya, kalau sinyal digital dia bersifat diskret atau 01. Kemudian sinyal analog bagus juga untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Jadi kalau misalnya tidak membutuhkan jarak yang jauh, bagus menggunakan sinyal analog. Nah, kalau sinyal digital untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi atau yang jauh ya, itu bagus menggunakan sinyal digital. Nah, kemudian sinyal analog itu kemungkinan errornya besar ya, kalau digital kecil. Kemudian kalau sinyal analog perbaikan error sulit ya, kalau digital ya agak mudah terkena noise analog ya, kalau digital itu tidak ya. Kemudian kapasitas informasi sedikit juga yang bisa ditampung ya, berbeda kalau sinyal digital itu lebih besar ya. Kemudian sinyal analog sukar dilakukan modifikasi informasi ya, kebalikannya untuk sinyal digital ya. Kemudian menggunakan konsep frekuensi ya, kalau ini konsep biner, boros bandwidth ya, lebih hemat bandwidth ya. Jadi kalau secara dilihat tabel perbandingannya ya, memang lebih unggul kita menggunakan sinyal digital ya, seperti yang kita gunakan sekarang ini ya, dalam bentuk HP atau komputer itu sendiri. Signaling atau pensinyalan ya,
Berdasarkan data Telkom, ya, pensinyalan atau signaling didefinisikan sebagai pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati, di mana bertujuan untuk melakukan pembentukan pengawasan, ya, pembentukan hubungan, pengawasan saluran dan pembubaran hubungan. Jadi pada umumnya signaling itu, ya, dia yang menghubungkan, ya, dia yang menghubungkan atau dia yang mengirim sebuah sinyal, namanya sinyal, ya. Makanya biasa itu mungkin kalian bahasakan bahwasanya hilang sinyal, ya. Kenapa, kalau apa dampaknya kalau sinyal hilang? Ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Kalau misalnya kita pergi ke sebuah gunung, ya, atau sebuah daerah misalnya daerah pedalaman, ya itu bisa saja sinyal hilang, ya. Ketika sinyal hilang kita tidak bisa melakukan komunikasi, ya. Karena bagaimana mau melakukan komunikasi kalau sinyalnya sendiri itu tidak ada. Nah, makanya di HP juga, ya, ada tergambar suatu ikon sinyal bahwasanya ini kekuatan sinyalnya sekian balok, ya. Jadi kalau misalnya untuk full itu ada misalnya membutuhkan 5 sinyal, ya. Jadi kalau satu sinyal saja itu komunikasi agak sulit, ya, harus membutuhkan 5 balok sinyal baru kita bisa berkomunikasi secara lancar. Nah, klasifikasi sinyal tersendiri banyak, ya. Ada yang berdasarkan pemakaian kanalnya, ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan metode penyalurannya, ada berdasarkan arah penghubung, ya, ada berdasarkan karakternya, ada berdasarkan ruas jaringannya, dan ada berdasarkan lingkup geografis, ya. Jadi untuk klasifikasi sinyal itu sendiri banyak, ya, banyak jenisnya, ya. Jadi yang biasa kita gunakan itu, ya, cukup yang berdasar pemakaian kanalnya, ya. Jadi kita berdasar sebagai kebutuhan untuk komunikasi saja, ya. Berbeda kalau yang di lingkup geografis, lingkup ruas jaringan, ya, ada metode penyaluran, itu berbeda-beda masing-masing untuk kondisi sinyalnya. Nah, sinyal berdasarkan pemakaian kanal, ya, itu terbagi atas dua, ada CAS atau CAS, ada CCS. Ya, CAS itu Channel Associated Signal, ya. Maksudnya di sini penyisalan kanal yang bersesuaian. Tiap kanal voice memiliki satu kanal sinyal masing-masing secara eksklusif. Ya, kalau CCS Common Channel Signal, ya, penyisalan kanal bersama. Ya, sejumlah atau kecil kanal signaling digunakan oleh banyak kanal voice secara bersamaan, umumnya secara fisik terpisah. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ya, kalau menggunakan metode CAS, ya, di sini atau Channel Associated Signal, yaitu dia mengirimkan secara satu persatu itu sinyalnya, ya. Jadi kalau misalnya dari exchange atau pesawat telepon A ke pesawat telepon B, ya, dia misalnya ada sinyal pertama, sinyal kedua sampai seterusnya N di sini, ya, dia mengirimkan itu satu persatu. Berbeda kalau dengan CCS, Common Channel Signaling, dia menggabungkan, ya. Jadi dia menggabungkan dari beberapa sinyal, ya, dari sinyal pertama sampai sinyal terakhir dia digabungkan kemudian dikirimkan secara bersamaan, ya, yang dimaksud di sini. Ya, jadi kalau CCS itu dikirimkan secara bersamaan, kalau CAS yaitu dia mengirimkan voice secara satu kanal signaling, maksudnya satu persatu, ya. Nah, kemudian signaling berdasarkan fungsi, ya, ada namanya line signal, ya. Line signal di sini sinyal-sinyal yang berfungsi untuk memonitor, ya, memonitor atau kondisi status dan mengontrol line atau saluran, ya. Kemudian ada register sinyal, sinyal-sinyal berfungsi membawa informasi tentang nomor telepon, ya. Jadi register sinyal ini dia mengirimkan untuk nomor teleponnya, tujuan asalnya, kategorinya, ya. Jadi sinyal itu juga terbagi-bagi, ya. Ada yang mengirimkan sinyal suara, sinyal nomor telepon, sinyal untuk panggilan sibuk, sinyal untuk panggilan bebas, ya. Jadi banyak jenis sinyal yang diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Nah, sinyal berdasarkan penyalurannya silakan baca sendiri untuk ini. Ada berdasarkan link by link, end to end, dan end block, dan overlap. Sebentar saya kirimkan juga untuk materi secara penjelasannya ini, ya, secara penjelasannya.
dan silakan dibaca kembali untuk lebih lengkap untuk penjelasan mengenai switching dan signaling ini. Nah, ini untuk gambarnya ya. Jadi ini untuk link by link, gambar ini untuk link by link ya. Saya ini dulu. Jadi ini untuk gambar by link by link ya, yang dimana maksudnya di sini dikirim berdasarkan per blok-bloknya ya. Jadi kalau misalnya blok pertama dikirim ke blok kedua, dikirim ke blok ketiga, dan seterusnya blok keempat. Nah, berbeda kalau end to end ya. End to end itu dari blok pertama bisa langsung mengirimkan ke blok akhir ya. Misalnya ini blok pertama bisa langsung mengirim ke blok akhir, bisa langsung mengirim ke blok 2 maupun blok 3. Beda kalau ini dia harus melalui setiap bloknya ya, mengirim sinyalnya. Nah, kemudian ada namanya ini untuk paket overlap ya. Ini paket overlap artinya dia menampung semua data ya, artinya dia mengirimkan secara paket istilahnya sinyal ya. Jadi dia juga mengirimkan secara paket sama dengan ini, cuman dia dalam bentuk paket, tapi dia tetap dalam pengiriman per blok ya. Jadi kalau misalnya dari blok pertama harus ke blok kedua, kemudian blok ketiga dan blok keempat. Itu untuk penjelasan pada metode overlap ini ya. Maksudnya sinyal dalam berdasarkan metode penyalurannya. Nah, kemudian sinyal untuk saluran pelanggan analog ya. Di sini contohnya ya. Jadi ada sebuah rumah yang terhubung pada sebuah pemancar ya, di sini ya. Di sini kemudian saya sudah jelaskan kemarin ya, roset KTB itu apa, RK itu rumah kabel ya, dan seterusnya. Jadi di sini sentral ya, dia terhubung ke sinyal ya. Jadi kalau misalnya di sini ada beberapa lagi sentral ya, ada beberapa switch di sini ya, kemudian disalurkan lagi ke beberapa pelanggan ya. Jadi misalnya ada satu rumah di sini, ini juga satu rumah ya, dia dibagi atau diatur pada jalur melalui sinyal analog ya. Jadi ini contoh penerapan untuk sinyal analognya itu sendiri, ilustrasinya ini ya. Ini kalau kita menggunakan sinyal analog ya. Jadi contoh sederhana untuk sinyal analog itu telepon rumah ya, yang dulu kita gunakan, tapi kayaknya sekarang sudah jarang orang yang gunakan. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan masih menggunakan telepon ya, tapi dalam lingkup perusahaannya sendiri. Nah, kemudian ada ini PCM, pulse mode code modulation ya, merupakan metode umum untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, dalam sistem digital, sinyal analog yang dikirimkan cukup dengan sampel-sampelnya saja, yang kemudian melalui 4 tahap, yaitu sampling, kuantisasi, pengkodean, dan multiplexing. Nah, nanti ini akan dibahas secara lebih rincinya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa 3 tahapan, ada sampling, ada kuantisasi, ada coding, kemudian dilakukan ke dalam kode biner ya, atau multiplexing, kemudian menjadi kode biner seperti ini datanya ya. Jadi data berupa sinyal ya. LPF ini artinya dia saring dulu untuk setiap low low frekuensi lah, yang jelasnya dia penyaring di sini setiap sinyal yang masuk, kemudian diteruskan untuk dilakukan teknik sampling ya. Setelah dilakukan teknik sampling, kemudian diteruskan untuk dilakukan teknik kuantisasi, kemudian teknik coding, yang kemudian teknik multiplexing, yang jadilah secara sinyal digitalnya ya, yang hasil dari sinyal analog itu sendiri ya. Ini saya sudah jelaskan, silakan dibaca untuk setiap penjelasannya ya. Untuk teknik compounding bagaimana, ini untuk teknik pengkodeannya juga ya. Multiplexingnya juga itu penggabungan ya. Jadi dia menggabungkan beberapa sinyal baru dia bisa mengirimkan ke dalam kode biner. Nah, ini untuk salah satu karakteristik multiplexing, yaitu frekuensi division multiplexing ya. Kalau dia jenis FDM ini
artinya dia mengirimkan satu-satu, ya. Jadi setiap sinyal dia kirimkan masuk satu-satu, yang kemudian dimultiplexing, dikeluarkan secara bersamaan. Ini yang namanya frekuensi diffusion multiplexing. Jadi sinyalnya masuk satu persatu, tapi keluarnya ditransmisikan ke dalam satu kanal, maksudnya secara bersamaan atau digabung ke dalam satu kanal. Nah, di sini berbeda atau dengan time diffusion multiplexing, ya, artinya dia mengirimkan juga sinyal satu persatu, tapi dengan waktu durasi yang berjarak, ya. Di sini berjarak waktunya, ya. Kemudian digabungkan juga ditransmisikan ke dalam satu kanal, tapi dengan waktu yang berbeda-beda juga, ya. Jadi dia membutuhkan waktu durasi dalam pengiriman sinyalnya. Nah, kemudian ada namanya WDM atau wavelength diffusion multiplexing, ya. Artinya di sini sinyal yang dalam bentuk banyak itu digabungkan, kemudian dimultiplexing, ya. Kemudian dia menampung ke dalam wavelength diffusion multiplexing. Ya, ini contoh kasus kalau misalnya ada sebuah sinyal yang banyak, ya, dia menggunakan itu wavelength diffusion multiplexing. Ya, kode sinyal atau panjang gelombang lasernya itu cukup banyak, ya, dia harus menggunakan teknik metode WDM atau wavelength diffusion multiplexing. Nah, jadi kesimpulannya, dalam melakukan hubungan telekomunikasi diperlukan proses penyambungan switching sehingga interkoneksi dapat dengan mudah dilakukan. Dan untuk terlaksananya penyambungan, maka perangkat switching dilengkapi dengan peralatan-peralatan fungsi, ya. Peralatan-peralatan fungsi yang pengontrolan penyambungan itu, ya, itu merupakan semua fungsi switching. Nah, kemudian penyinyal atau signal didefinisikan sebagai pertukaran informasi antar elemen jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati, yang bertujuan untuk membentukkan hubungan pengawasan saluran dan pembubaran hubungan. Ya, saya rasa untuk switching ini, ya, dan signaling rampung sampai materi ini. Ya, silakan dibaca untuk penjelasan materi lebih lanjutnya. Saya share pada e-learningnya kalian. Oke, sampai di sini untuk penjelasan mengenai switching dan signaling. Silahkan disimak nanti di masing-masing e-learningnya, ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.